Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, kelas A regular sore semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang pertama dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Subtema demokrasi dan kebijakan publik di dunia pasca COVID-19. Dalam istilah genetik, CLA telah membuktikan bahwa genom HCOF baru yang diisolasi dari pasien kusta dengan pneumonia atipika setelah mengunjungi Wuhan diketahui memiliki 89% identitas nukleotida dengan kelelawar SARS seperti dan 82% dengan gen manusia. Setelah timbulnya penyakit disertai dengan dyspnea, dan edisi kelima menambahkan hipotesisnya sebagai manifestasi yang parah. Adapun kasus ringan, edisi kelima menggambarkannya secara terpisah dan mengubah kasus kematian lebih umum pada lansia dan mereka dengan penyakit kronis. Dalam edisi keempat, dengan lansia dan penderita penyakit kronis, bawaan memiliki prognosis yang buruk. Studi kasus Lee et al. Diterbitkan dalam New England Journal of Medicine pada 29 Januari 2020, merangkum dalam 425 kasus pertama yang dicatat di Wuhan. Pada menunjukkan bahwa usia rata-rata pasien adalah 59 tahun dengan kisaran 15 hingga 89 tahun. Dengan demikian, mereka melaporkan tidak ada kasus klinis pada anak di bawah 15 tahun. Tidak ada perbedaan gender yang signifikan. 56% pria. Data klinis dan epidemiologis dari CDC Cina dan mengenai 72.314 catatan kasus dikonfirmasi, dicurigai, didiagnosis, dan kasus tanpa gejala dibagikan dalam Journal of American Medical Association. Data diperoleh dari laporan dan arahan yang diberikan oleh lembaga kebijakan kesehatan. Kemungkinan membagi manifestasi klinis penyakit sesuai dengan keparahan gambaran klinis. COVID-19 dapat muncul dengan penyakit ringan, sedang, atau berat. Di antara manifestasi klinis yang parah ada pneumonia berat, sepsis, dan ayoseptik. Perjalanan klinis penyakit ini tampaknya memprediksi tren yang menguntungkan pada sebagian besar pasien. Dalam presentasi yang masih harus didefinisikan kasus, setelah sekitar 1 minggu tiba-tiba ada kondisi klinis yang memburuk dengan kegagalan pernapasan dan MOD atau MOF yang semakin memburuk. Sebagai referensi, kriteria keparahan insufisiensi pernapasan dan kriteria diagnostik sepsis dan syok seperti dapat digunakan beberapa gejala yang mungkin terjadi. Penyakit yang pertama adalah penyakit sederhana atau ringan. Pasien-pasien ini biasanya hadir dengan gejala infeksi virus saluran pernapasan bagian atas termasuk demam ringan, batuk atau kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot atau malaise. Tanda dan gejala penyakit yang lebih serius seperti dispnea tidak ada dibandingkan dengan infeksi sebelumnya. Gejala non pernapasan seperti diare sulit ditemukan. Bahwa penurunan limfonema dikaitkan dengan beberapa kasus parah yang telah ditekankan dalam pedoman CDC dengan mendefinisikan sebagai peningkatan troponin dapat dilihat pada beberapa pasien kritis. Secara bertahap, CDC menambahkan aspek peningkatan kadar enzim hati, otot, dan hemoglobin. Edisi keempat menambahkan bahwa dapat diidentifikasi dalam
hapusan faring, sekresi saluran pernapasan bahwa spesimen darah sementara spesimen tinggal di mana asam nukleat juga dapat dideteksi juga ditambahkan dengan edisi kelima. Edisi ke-6 menekan untuk meningkatkan tingkat positif asam nukleat yang diidentifikasi. Disarankan untuk mengumpulkan dan mempertahankan dahak pada pasien umum kecuali yang dilakukan dengan intubasi stroke. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Komnas berkaitan dengan COVID-19, hasil tes pemeriksaan negatif pada pasien tunggal, terutama jika spesimen berasal dari seluruh pernapasan atas, belum tentu mengindikasikan ketidakkan infeksi. Oleh karena itu, harus dilakukan pengulangan pengambilan dan pengajian spesimen saluran pernapasan bagian bawah. Adanya patogen lain yang positif tidak menutup kemungkinan adanya infeksi COVID-19 karena sejauh ini peran konveksi belum diketahui. Pengambilan spesimen pasien dalam pengawasan dan yang dalam penentukan dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut. CDC mendivisikan diagnosis kasus menjadi 2, yaitu kasus diawasi dan kasus yang dikonfirmasi. Definisi kasus yang diawasi adalah seseorang harus memenuhi riwayat terpapar secara epidemiologi atau memiliki riwayat perjalanan di Wuhan atau pasar lokal yang relevan, terutama yang memiliki riwayat kontak langsung atau tidak langsung dengan petani di pasar 2 minggu sebelum timbulnya penyakit. Dan definisi klinis virus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan pada tahun 2007 atau demam radiografi fitur pneumonia atau jumlah sel darah putih normal atau penurunan pada tahap awal, atau jumlah limfosit menurun atau kondisinya tidak meningkat secara signifikan atau semakin diperburuk setelah 3 hari mendapatkan standar pengobatan dengan antibiotik. Untuk kasus yang dikonfirmasi, spesimen saluran pernapasan seperti dahak dan usap oral harus dikumpulkan dari kasus yang diamati untuk sekuensi seluruh genom dan harus sangat homolog dengan coronavirus baru. Sejak peningkatan kasus tidak lagi berhubungan dengan paparan pasar binatang eksotis di Wuhan dan sejarah paparan epidemiologis menekankan pada memiliki sejarah perjalanan di Wuhan dalam waktu 14 hari sebelum timbulnya penyakit. Edisi kedua diubah kasus yang diawasi menjadi kasus dicuriga atau suspek dan memiliki riwayat perjalanan di Wuhan dalam 14 hari sebelum timbulnya penyakit. COVID-19 merupakan genus coronavirus B dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARS dan MERS. Coronavirus sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas dan dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Pelarut lemak seperti ethanol 75% ethanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari saat ini. Sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan pembawa karier atau COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi rute. Penularan utama adalah penularan aerosol dan fekalora belum diverifikasi. Manusia pada semua golongan umur pada umumnya rentan.
Salah satu karakteristik penyakit COVID-19 ini adalah mudah menular sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan dengan kurva warna merah pada grafik di bawahnya. Kurva adalah mencapai puncak dengan melampaui kapasitas sistem kesehatan dan untuk penanganannya. Para ahli mengatakan melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran virus COVID-19 adalah jalan keluar mengakhiri pandemi. Menurut mereka intinya adalah melandainya kurva, mencegah kurva dan bentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang berisiko menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai. Mungkin video saya sampai di sini. Mohon maaf atas ketidaklancaran untuk membuat video. Terima kasih.